wabarakatuh. Selama pandemi COVID-19, jumlah kekerasan terhadap anak justru meningkat drastis. Kekerasan yang dialami anak dikhawatirkan akan terus menghantui mereka dan bisa berpengaruh pada masa depan mereka. Bahkan kekerasan yang dialami mereka ini bisa dilakukan terhadap orang lain. Selama pandemi COVID-19, jumlah kekerasan terhadap anak justru meningkat drastis. Kekerasan yang dialami anak dikhawatirkan akan terus menghantui mereka dan bisa berpengaruh pada masa depan mereka. Bahkan, kekerasan yang dialami mereka bisa mereka lakukan terhadap orang lain. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian PPPA, sebelum pandemi kasus kekerasan terhadap anak menjadi 2.141 kasus. Korban kekerasan mencapai 2.370 orang dan korban kekerasan seksual mencapai 1.524 orang anak. Kemudian setelah pandemi, kasus kekerasan terhadap anak meski menurun di angka 1.781 kasus, tetapi justru korban kekerasan seksual terhadap anak justru meningkat di angka 2.367 orang. Pelaku kekerasan fisik terhadap anak juga merupakan orang terdekat, yakni ibu, kakak adik, ayah, kakek nenek, hingga asisten rumah tangga. Dengan bentuk kekerasan yang mereka lakukan seperti mencubit, memukul, menjewer, menjambak, menendang, mengurung, menampar, hingga menginjak. Anak tidak hanya rentan terhadap kekerasan fisik, tetapi di masa pandemi ini, anak juga rentan terinfeksi COVID-19. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, terdapat lebih dari 7.000 anak Indonesia terinfeksi virus corona. Klasifikasi menurut Kemenkes, yakni kurang dari usia 18 tahun dengan jumlah total anak sebanyak 79,1 juta atau 30,1 penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut tercatat ada 7.008 anak yang terinfeksi virus corona, bahkan 1,6% diantaranya meninggal dunia. Hal ini tentu menjadi kabar buruk untuk anak Indonesia, bertepatan di Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli. Untuk itu, mari sayangi anak kita sendiri. Tim Liputan, Berita 1.